Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara pasangan suami istri asal Sidoarjo yang menjadi mafia tanah di Mojokerto dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. Keduanya dituduh menipu 8 orang dengan total kerugian 977 juta rupiah. MEA 47 tahun dan NK 46 tahun langsung ditahan tim penyidik pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam. Pasangan suami istri asal Kabupaten Sidoarjo itu ditahan terkait kasus jual beli tanah seluas 1,6 hektar di Desa Kecapangan, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 lalu. Akibat perbuatan kedua tersangka, pemilik tanah mengalami kerugian hingga 900 juta rupiah, sebab tersangka baru membayar 400 juta rupiah dari harga 1,3 miliar rupiah. Meski belum melunasi, namun tersangka meminta sertifikat dan membalik nama. Keduanya juga telah menjual tanah kafling ke 7 pembeli yang menyetor uang 70 juta rupiah. Jadi kalau mereka sendiri, si para tersangka ini memang dia sebagai developer, dia ini sudah terbiasa dengan seperti itu. Kenapa? Karena memang dia beli ini biasanya DP dulu, kemudian mereka minta sertifikatnya, walaupun belum lunas, sudah dimintakan sertifikatnya, mereka ajukan peralihan hak ke BPN, kemudian mereka pecah untuk dijual kembali dengan nominal yang lebih besar. Jadi nanti baru terakhirnya baru dia bisa, sepertinya itu maksudnya itu. Nah, modusnya modus seperti itu. Pasangan suami istri mafia tanah tersebut ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas 2B Mojokerto. Keduanya dijerat dengan pasal 154 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang Senin malam kembali luncurkan awan panas guguran ke sisi tenggara dengan jarak luncur mencapai 5.000 meter. Petugas BPBD Lumajang meminta masyarakat di kaki gunung untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. CCTV di Bukit Padat, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, merekam luncuran awan panas guguran Semeru pada Senin malam. Awan panas guguran mengarah ke sisi tenggara atau ke Besuk Kobokan dengan jarak luncur mencapai 5.000 meter. Dari data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, getaran awan panas guguran terekam dengan amplitudo maksimal 23 meter selama 663 detik. Belum ada laporan dampaknya lantaran jarak luncurnya masih di dalam radius aman. Petugas Pusdal Ops BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran aktivitas vulkanik gunung masih fluktuatif. Lama gempanya itu 633 detik dengan amplitudo 23 mili. Untuk jaraknya 5 kilo, sementara ini belum ada laporan untuk dampak secara signifikan. Dari pos pantau pun juga masih landai-landai. Status Gunung Semeru saat ini masih bertahan di level 3 atau siaga berdasarkan rekomendasi PVMBG. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara atau sepanjang Besuk Kobokan di radius 13 km dan 500 meter dari sempadan sungai karena berpotensi terjadi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, aparat Polda Jawa Timur membekuk 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO. Modusnya pelaku menjanjikan para korban bekerja sebagai translator atau penerjemah dengan gaji besar. Namun mereka justru dipaksa bekerja sebagai scammer atau pelaku penipuan melalui daring. Praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Polisi membekuk 4 pelaku, YS asal Jember, MS asal Banyuwangi, FM asal Lampung, dan RT asal Medan. Para pelaku berkomplot membuat agen ilegal dan merekrut calon pekerja migran Indonesia.
Para korban dijanjikan bekerja sebagai translator atau penerjemah di Thailand dan Myanmar. Namun justru korban dipaksa bekerja sebagai scammer atau pelaku penipuan lewat daring. Tindak pidana ini terbongkar setelah salah satu korban melapor ke polisi melalui media sosial. Adapun modus yang ditawarkan kepada para korban ini adalah para korban ditawarkan untuk bekerja dengan mendapat bayaran $800 per bulan, kemudian mendapatkan makan 4 hari serta mes. Pekerjaannya yang ditawarkan adalah di belakang meja, artinya di depan komputer dan sebagai translator. Namun faktanya korban ini dipekerjakan sebagai agen scammer. Para korban harus memenuhi target setiap harinya, di mana kalau tidak memenuhi target mereka akan diberi sanksi atau hukuman dan bahkan dengan kekerasan fisik yang mereka terima dari yang mengerjakan mereka. Polisi kini sudah memulangkan 6 dari 7 korban TPPO ke Indonesia. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, sebanyak 44 kasus narkoba diungkap Sat Narkoba Polres Tuban. Barang bukti yang disita ribuan butir pil koplo double L dan puluhan gram sabu-sabu. Sebanyak 44 tersangka pengedar narkoba dibekuk Sat Narkoba Polres Tuban dalam kurun waktu 6 bulan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti narkoba berbagai jenis. Di antaranya sabu-sabu seberat 66,1 gram, 57.183 butir pil double L, dan pil Y sebanyak 1.168. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, barang haram ini kebanyakan diperoleh dari luar Tuban. Transaksi narkoba dilakukan melalui komunikasi telepon atau aplikasi pesan di media sosial. Bahkan pengedar dan pemesan ada yang tidak saling mengenal. Namun barang haram bisa dikirim melalui jasa kurir. Ada 42 kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba, termasuk 3 dari Polsek. Seperti kita lihat bersama, ada sabu-sabu, kemudian pil double L dan obat-obat berbahaya yang dijual tanpa mekanisme atau izin edar yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, dari 42 kasus yang diungkap, ada 44 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, sebagai pengedar dan juga sebagai bandarnya lah yang mengedarkan di wilayah Kabupaten Tuban. Semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Berkas kasus 44 tersangka narkoba akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Tuban untuk penanganan lebih lanjut. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, jelang puncak latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023, anggota TNI Angkatan Laut Ko Armada 2 Selasa siang menggelar apel pasukan di Dermaga Surabaya. Latihan Armada Jaya dilakukan untuk mengukur kesiapsiagaan pasukan dan alutsista. Apel gelar pasukan latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023 diikuti ribuan prajurit TNI Angkatan Laut. Apel dipimpin Pangko Armada RI, Laksdia TNI Heru Kusmanto dan Kodik Latal, Letjen TNI Marinir Soehartono, sekaligus melakukan inspeksi kesiapan alutsista dan prajurit. Latihan ini melibatkan 5.900 personil, pesawat udara, puluhan kendaraan amfibi, persenjataan tempur canggih, serta 21 KRI, diantaranya kapal cepat rudal, kapal buru ranjau. Latihan digelar 12 Juni hingga 3 Juli di Pantai Bandungan Situbondo, perairan Laut Jawa, dan perairan Laut Bali. Pada Armada Jaya ke-41, TNI AL juga melaksanakan latihan penembakan senjata khusus Exocet MM40 B3 dari KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI John Lee 358 dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur peperangan anti permukaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
latihan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme sejauh mana pembinaan yang kita lakukan selama ini, baik itu di armada, di pangkalan, di marinir maupun di pusnarban dan juga puskopaska, sehingga semua yang terlibat akan kita latihkan bersama sebagai latihan kerja TNI Angkatan Laut. Dan ini sekaligus kita menyiapkan prajurit TNI Angkatan Laut untuk mendukung pelaksanaan latihan gabungan TNI sebagai latihan puncak dari Mabes TNI yang akan kita gelar pada bulan Juli, Juli, yang mana nanti latihan gabungan TNI tersebut akan dilaksanakan di 3 troublespot. Latihan Armada Jaya dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme TNI Angkatan Laut, serta mengoptimalkan kekuatan tempur, kesiapan operasional, dan menguji doktrin operasi gabungan TNI, sekaligus mengukur kesiapan pasukan dan alutsista. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Jelang Idul Adha, bumbu satay di Jombang ramai pesanan. Simak selengkapnya usai jeda.